Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Singgi Wijayana SEMSC PhD selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Saya Malesti Khadijah, mahasiswa MSI Akuntansi Konsentrasi Keuangan. Izin mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Lingkungan Sosial dan Tata Kelola terhadap Tingkat Investasi Asing. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh kinerja lingkungan sosial dan tata kelola atau EST pada peningkatan investasi asing melalui reputasi perusahaan. Investasi asing kini menjadi fokus bagi banyak negara berkembang untuk membantu stabilitas ekonomi melalui distribusi modal lintas negara. Mobilitas modal yang tinggi ini memungkinkan investor global untuk menyalurkan modal ke negara-negara dengan investasi yang lebih produktif. Dan menurut Hairani dan Siregar 2021, negara berkembang seringkali menjadi target utama dalam pendistribusian modal asing ini dikarenakan masih memiliki banyak sumber daya yang potensial untuk dapat dikelola seperti di Indonesia contohnya. Namun demikian, dalam melakukan internasionalisasi atau penarikan investasi asing, negara berkembang seringkali dihadapkan pada masalah defisit legitimasi dan diperlukannya praktik tata kelola yang baik untuk dapat bersaing di pasar secara global. Selain itu, investor asing seringkali menjadi pihak yang lebih sulit untuk mengakses informasi perusahaan secara spesifik, sehingga menimbulkan asimetri informasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk negara berkembang agar dapat melakukan strategi manajemen kesan dalam menarik masuknya investasi asing. Apabila kita melihat penelitian terdahulu dengan topik investasi asing, kebanyakan peneliti menginvestigasi manfaat dari adanya peningkatan investasi asing di suatu perusahaan atau menginvestigasi determinan faktor tingkat negara atau eksternal perusahaan pada tingkat investasi asing tersebut, dan hanya sedikit penelitian yang memperhatikan faktor internal perusahaan yang mampu mendorong investasi asing, seperti peran dari kinerja non-keuangan perusahaan. Beberapa penelitian mendokumentasikan kemampuan kinerja LST suatu perusahaan dalam mempengaruhi keputusan investasi. Menurut Reber et al. Tahun 2021, perusahaan dengan kinerja LST yang baik cenderung mengungkapkan informasi secara lebih luas sehingga menekan asimetri informasi. Kinerja LST yang baik juga menggambarkan kecakapan manajer dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan sehingga lebih menarik bagi investor. Selain itu, Cipakalti et al. Tahun 2021 berpendapat bahwa praktik manajemen yang bertanggung jawab secara lingkungan sosial dan tata kelola berkontribusi besar dalam proses internasionalisasi seperti FDI melalui pembentukan reputasi yang baik. Praktik LST memberikan perhatian bidang-bidang yang menjadi ciri investasi berkelanjutan, bertanggung jawab, dan juga etis. Hal ini akan menjadikan praktik LST strategi manajemen kesan yang andal dalam meningkatkan legitimasi dan menarik investasi melalui pembentukan reputasi yang baik. Namun demikian, penelitian terdahulu memberikan hasil yang tidak konsisten pada hubungan antara kinerja LST pada reputasi perusahaan. Meskipun beberapa penelitian mendokumentasikan pengaruh positif kinerja keberlanjutan pada reputasi perusahaan, di sini Andayani 2021 membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengungkapan praktik yang bertanggung jawab pada sosial dan lingkungan terhadap reputasi di perusahaan yang terdaftar pada pasar modal di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menginvestigasi lebih lanjut pengaruh kinerja LST pada investasi asing melalui reputasi perusahaan. Penelitian ini menggunakan perusahaan di Indonesia sebagai fokus penelitian dengan beberapa alasan. Yang pertama, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di G20 dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Poin potensial ini apabila dipertemukan dengan iklim investasi yang bersahabat dan reformasi tata kelola yang ditegaskan kembali oleh pemerintah Indonesia, maka akan mengirimkan sinyal yang tepat bagi investor untuk mempertimbangkan peluang investasi di perusahaan Indonesia. Yang kedua, Indonesia adalah negara berkembang dengan berbagai isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini meningkatkan manfaat penggunaan perusahaan Indonesia sebagai sampel untuk memeriksa bagaimana perusahaan Indonesia dapat menggunakan kinerja LST sebagai sinyal yang baik bagi investor asing ketika diketahui lingkungan kualitas tata kelola dan tanggung jawab sosial serta lingkungannya diketahui relatif rendah. Yang ketiga, pasar Indonesia merupakan perwakilan dari negara berkembang dan adanya kelangkaan bukti tentang peran kinerja LST pada peningkatan investasi asing. Dan yang terakhir, Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan berbagai usaha untuk menarik investor global, seperti melalui pembentukan indeks ESGL yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Selain itu, praktik berkelanjutan di Indonesia juga dijelaskan dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang perseroan terbatas.
Namun demikian, regulasi yang mengatur praktik dan pengungkapan kinerja keberlanjutan di Indonesia belum memiliki pedoman yang terstruktur sehingga belum optimal dalam pembangunan ekonomi berkelanjutannya. Secara umum, penelitian ini menggunakan teori sinyal sebagai grand teori. Teori sinyal mengasumsikan bahwa investor merupakan pihak eksternal perusahaan yang memiliki informasi terbatas atas operasional perusahaan dan harus bergantung pada apa yang ingin dibagikan oleh pihak manajemen. Nah, kemudian untuk mengurangi risiko asimetri informasi ini, investor akan mengidentifikasi aktivitas atau karakteristik yang dapat diamati atau kita sebut di sini dengan sinyal yang kemungkinan akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan untuk kemudian masuk dalam penilaian investasinya. Menurut Zhang et al. Tahun 2020, implementasi praktik LST merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi risiko asimetri informasi dengan memberikan sinyal kepatuhan dan gambaran praktik manajemen yang bertanggung jawab. Masuk pada hipotesis 1, maraknya isu sosial lingkungan dan tata kelola dalam dunia bisnis mendorong investor dari berbagai negara lebih menekankan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai ciri investasi berkelanjutan. Perusahaan dengan praktik LST yang baik mampu memberikan sinyal kepatuhan terhadap norma-norma tentang perilaku bisnis yang berkelanjutan sehingga lebih menarik bagi investor karena relevan dengan lingkungan investasi global. Selain itu, tingginya kinerja LST menggambarkan kecakapan manajer dalam mengatur jalannya aktivitas operasional perusahaan sehingga membantu perusahaan untuk memberikan kinerja keuangan yang lebih tinggi. Perusahaan dengan kinerja LST yang baik juga cenderung mampu meredam risiko asimetri informasi melalui pelaporan yang lebih transparan. Menurut Reber et al. 2021, perusahaan dengan kinerja LST yang lebih baik akan cenderung mengungkapkan aktivitasnya secara lebih luas agar dapat diidentifikasi oleh para pemangku kepentingannya. Hal ini membuat perusahaan dengan kinerja LST yang lebih baik cenderung lebih menarik bagi investor. Beberapa penelitian terdahulu seperti Hairani dan Sregar 2021 serta Liu et al. 2021 juga menunjukkan bahwa skor LST telah mendapat perhatian dunia sehingga membantu proses internasionalisasi. Sehingga penelitian ini menurunkan hipotesis pertama, yaitu perusahaan dengan kinerja LST yang lebih baik cenderung memiliki investasi asing yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan kinerja LST yang lebih buruk. Hipotesis yang kedua, menurut teori sinyal, kinerja LST yang baik mampu memberikan sinyal positif dalam mempengaruhi penilaian publik tentang suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan praktik yang bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan tata kelola merupakan praktik yang memenuhi norma dan nilai masyarakat, sehingga searah dengan harapan para pemangku kepentingan. Menurut Pam dan Tran, ketika suatu perusahaan menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, perusahaan akan tampak sah di mata publik sehingga penilaian publik akan dipengaruhi secara positif. Hal ini menjadikan praktik LST sebagai strategi oportunistik perusahaan dan membangun citra dan juga menutup isu negatif. Galbraith tahun 2010 menunjukkan bahwa kinerja LST yang tinggi menggambarkan perilaku perusahaan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai para pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menurunkan hipotesis 2, yaitu perusahaan dengan kinerja LST yang lebih baik cenderung memiliki reputasi perusahaan yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan kinerja LST yang lebih buruk. Masuk pada hipotesis 3, menurut teori sinyal, reputasi merupakan salah satu sinyal yang mudah diidentifikasi dan sangat komprehensif bagi investor karena mengandung banyak dimensi, baik dimensi keuangan, sosial, dan juga lingkungan yang kemudian ini menjadi perhatian dan masuk pada penilaian para pemangku kepentingan. Perusahaan dengan reputasi yang baik akan mengungguli berbagai dimensi penilaian investasi dibandingkan dengan pesaingnya sehingga cenderung lebih menarik bagi investor. Lu et al. 2018 membuktikan bahwa tingkat kepercayaan sosial di suatu daerah menentukan tingkat investasi asing. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga membuktikan peran dari reputasi perusahaan pada kemudahan akses permodalan, kemudian juga kemampuan perusahaan yang lebih besar untuk menarik investor karena mampu menutup isu negatif khususnya pada perusahaan di negara berkembang yang seringkali menghadapi masalah defisit legitimasi. Oleh karena itu, penelitian ini menurunkan hipotesis 3, yaitu perusahaan dengan reputasi yang lebih baik cenderung memiliki investasi asing yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan reputasi yang lebih buruk. Masuk pada hipotesis 4, menurut teori sinyal, kinerja LST yang baik mampu menjadi informasi yang potensial dalam mempengaruhi penilaian publik atas suatu perusahaan secara positif karena menjadikan peluang investasi yang berkelanjutan dan juga terbukti memberikan kinerja keuangan yang lebih tinggi dan menguntungkan.
Hal ini menjadikan kinerja LST sebagai strategi bagi perusahaan dalam mempengaruhi persepsi dan penilaian publik sehingga meningkatkan reputasinya. Selanjutnya, perusahaan dengan penilaian atau reputasi yang baik akan mampu lebih mudah untuk lebih diterima oleh para investor asing karena memberikan sinyal yang mudah diidentifikasi. Perusahaan dengan reputasi yang baik mengungguli berbagai dimensi sosial, lingkungan, dan keuangan yang menjadi perhatian investor global. Liu et al. 2021 juga membuktikan bahwa peningkatan kinerja LST akan membantu perusahaan untuk membangun reputasi berkualitas tinggi dan meredam masalah defisit legitimasi yang diakibatkan oleh isu negatif yang melekat pada perusahaan sehingga memfasilitasi proses internasionalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menurunkan hipotesis 4, yaitu kinerja LST mempengaruhi investasi asing melalui reputasi perusahaan. Kemudian ada pun framework yang dihasilkan dari rangkuman hasil hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Masuk pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BI sejak 2015 sampai dengan 2019 dengan metode purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data yang berasal dari database Thomson Reuters dengan persamaan penelitian sebagai berikut. Terdiri dari 3 persamaan pengujian. Kemudian berdasarkan uji Hausman ditemukan bahwa persamaan ini akan lebih tepat apabila diuji dengan metode fixed effect. Namun demikian, terdapat masalah endogenitas pada persamaan penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk meredam masalah endogenitas dengan melakukan analisis data menggunakan metode two-stage least square atau 2SLS, yang mana ini juga digunakan oleh Pham dan Tran tahun 2021 karena cocok digunakan untuk menyelesaikan model persamaan simultan, sehingga relevan untuk mengatasi masalah endogenitas. Kemudian penelitian ini juga melakukan lag periode pada persamaan antara variabel dependent investasi asing dengan seluruh variabel independen agar menghindari kemungkinan bahwa investasi asing di 1 tahun tidak mungkin mempengaruhi kinerja LST di tahun sebelumnya. Kemudian ada pun pengukuran untuk masing-masing variabel, yaitu investasi asing diukur dengan jumlah saham milik asing, kinerja LST menggunakan skor ESG dari database Thomson Reuters, reputasi perusahaan dengan rasio market to book value, kinerja pasar menggunakan Tobin skew, ukuran perusahaan menggunakan logaritma total aset, usia perusahaan menggunakan logaritma lama tahun sejak pendirian perusahaan, ukuran dewan menggunakan nilai logaritma jumlah dewan direksi, dan yang terakhir persentase dewan independen merupakan hasil dari jumlah direktur independen dibagi dengan jumlah seluruh dewan dikali dengan 100%. Masuk pada hasil dan pembahasan, berikut penelitian ini juga melampirkan hasil seleksi sampel, yaitu hasil akhir terdiri dari total 30 perusahaan, kemudian dikalikan dengan 5 tahun pengamatan, sehingga didapatkan sejumlah 150 observasi. Kemudian penelitian ini juga melampirkan hasil statistik deskriptif untuk mengidentifikasi lebih lanjut nilai dari masing-masing variabel terkait dengan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan masing-masing standar deviasinya. Masuk pada uji hipotesis. Untuk hipotesis 1, penelitian ini melihat hasil dari regresi persamaan 1, yaitu pada variabel LST memiliki nilai koefisien beta positif dengan nilai probabilitas sebesar 0,0004. Kurang dari 0,5 artinya hipotesis 1 terdukung. Semakin baik kinerja lingkungan sosial dan tata kelola atau LST suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat investasi di perusahaan tersebut. Hal ini dapat didasari oleh 3 argumen, yaitu yang pertama, praktik LST ini relevan dengan lingkungan investasi global. Praktik LST akan membantu perusahaan di pasar negara berkembang untuk meningkatkan lingkungan investasi yang berkelanjutan melalui praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, sehingga membantu perusahaan untuk mengkonsolidasikan hubungan baik dengan para pemegang saham internasional. Selain itu, kinerja LST yang baik juga mencerminkan kecakapan manajer dalam menjalankan aktivitas dari perusahaan tersebut, sehingga menentukan kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Dan yang terakhir, praktik LST ini akan membantu perusahaan untuk meredam asimetri informasi melalui pengungkapan informasi yang lebih luas, sehingga membantu investor untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian apabila kita lihat di sini, nilai standar error yang dimiliki oleh metode 2SLS jauh lebih kecil dari metode fixed effect, artinya bias yang dihasilkan lebih kecil dan hasil yang diperoleh lebih akurat, sehingga masalah endogenitas teratasi.
Masuk pada hipotesis 2, penelitian ini melihat hasil regresi dari persamaan 2 pada variabel LST memiliki koefisien beta positif dengan nilai probabilitas 0,7521 lebih besar dari 0,05, artinya hipotesis 2 tidak terdukung. Kinerja LST belum mampu menjadi strategi manajemen kesan yang andal bagi perusahaan Indonesia untuk dapat membangun citra yang baik dan belum mampu untuk menutup isu negatif yang melekat pada perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena belum adanya standar dan pedoman yang terstruktur tentang aktivitas LST yang dilakukan oleh perusahaan di pasar modal Indonesia. Kemudian, apabila kita melihat kembali standar error yang dihasilkan untuk metode 2SLS jauh lebih kecil, sehingga masalah endogenitas teratasi. Kemudian untuk pengujian hipotesis 3 dan 4, penelitian ini melihat hasil regresi pada persamaan 3. Pertama untuk hipotesis 3 yaitu pada variabel reputasi perusahaan memiliki koefisien beta positif dengan nilai probabilitas 0,0173 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 3 terdukung. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan dengan reputasi yang baik cenderung memiliki investasi asing yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan reputasi yang lebih buruk. Hal ini dikarenakan besarnya dukungan masyarakat pada perusahaan dengan reputasi yang lebih tinggi. Kemudian perusahaan dengan reputasi yang lebih tinggi juga lebih mampu untuk menarik konsumen sehingga dapat berpeluang menghasilkan profitabilitas yang lebih baik. Perusahaan dengan reputasi yang baik juga menggambarkan praktik manajemen yang etis dan bermoral, sehingga sesuai dengan lingkungan investasi dan tuntutan dari investor global. Kemudian, untuk hipotesis 4, melihat pada syarat variabel mediasi yang dibangun oleh Baron dan Kenny tahun 1986, terdiri dari 3 syarat variabel mediasi. Yang pertama, variabel independen, yaitu signifikan mempengaruhi variabel dependen. Untuk syarat ini terpenuhi mengingat hipotesis 1 pada penelitian ini terdukung. Kemudian syarat yang kedua yaitu variabel independen harus secara signifikan mempengaruhi variabel mediator, yang mana pada syarat yang kedua ini tidak terpenuhi mengingat pada hipotesis 2 tidak terdukung. Dan yang ketiga, variabel independen dan mediator dimasukkan dalam model sehingga nilai variabel mediator memiliki nilai probabilitas yang signifikan dan variabel independen menurun. Apabila kita lihat untuk variabel independen LST memiliki koefisien beta yang lebih kecil pada persamaan 3 setelah variabel mediasi reputasi perusahaan dimasukkan, sehingga untuk syarat yang ketiga terpenuhi, namun tetap reputasi perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai variabel mediasi karena tidak memenuhi seluruh syarat variabel mediasi yang dibangun oleh Baron dan Kenny tahun 1986. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja LST belum mampu menjadi manajemen kesan yang andal dalam rangka menarik masuk investasi asing pada perusahaan di pasar modal Indonesia. Kemudian pada standar error kita perhatikan nilai untuk metode 2SLS jauh lebih kecil sehingga masalah endogenitas teratasi dan hasil yang diberikan lebih akurat. Kemudian penelitian ini juga memberikan analisis tambahan untuk melihat bagaimana masing-masing kelompok industri memaksimalkan aktivitas LST-nya. Adapun klasifikasi yang digunakan yaitu berdasarkan JASICA atau Jakarta Stock Industrial Classification yang membagi kelompok industri menjadi 9. Namun di sini hanya menggunakan 8 kelompok industri karena tidak menggunakan industri keuangan sebagai sampel. Temukan bahwa industri tambang di sini memiliki nilai rata-rata skor ESG yang jauh lebih tinggi daripada kelompok industri lainnya karena sangat berkaitan erat dengan faktor lingkungan sosial dan tata kelola. Sedangkan untuk kelompok agrikultur memiliki nilai yang paling kecil dari kelompok industri lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan menyadari tingkat risiko yang dihadapi pada masing-masing kelompok industri sehingga menggiatkan dan menyesuaikan praktik LST yang diterapkan agar dapat bersaing dengan para kompetitornya. Kesimpulan yang dapat dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh kinerja LST terhadap investasi asing melalui reputasi perusahaan. Adapun hasil yang didapat yaitu perusahaan dengan kinerja LST yang baik cenderung mampu menarik investasi asing dengan lebih tinggi, begitu juga perusahaan dengan reputasi yang lebih baik. Namun demikian, perusahaan di pasar modal Indonesia belum mampu menjadikan praktik LST sebagai strategi manajemen kesan yang andal dalam meredam masalah legitimasi dan mempengaruhi perspektif dari para pemangku kepentingan global dalam proses internasionalisasinya. Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu bagi manajerial agar dapat mengupayakan peningkatan praktik LST dan reputasi perusahaan sehingga memberikan sinyal yang mudah untuk diidentifikasi oleh investor asing.
Kemudian bagi investor sendiri agar dapat cermat dalam menilai peluang investasi berdasarkan laporan berkelanjutan perusahaan. Dan bagi regulator agar dapat memperhatikan kebijakan terkait dengan aktivitas yang bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan tata kelola. Adapun keterbatasan dari penelitian ini, pertama yaitu pengukur dari kinerja LST menggunakan skor dari database Thomson Reuters yang mana data ini sangat terbatas, sehingga pada penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan pengukur yang lebih dapat diterapkan pada lebih banyak perusahaan di Indonesia. Kemudian sampel di perusahaan Indonesia juga relatif sedikit karena keterbatasan skor ESG tersebut, sehingga penelitian selanjutnya agar dapat memperluas sampel pada beberapa negara lainnya dengan karakteristik serupa sehingga hasilnya dapat dibandingkan. Kemudian pada penelitian ini juga tidak ditemukan pengaruh kinerja LST pada reputasi perusahaan. Hal ini dikarenakan kemungkinan adanya upaya pengungkapan LST dari perusahaan tersebut, sehingga penelitian selanjutnya agar dapat menginvestigasi pengungkapan LST sebagai moderator dalam menjelaskan hubungan kinerja LST pada reputasi perusahaan sehingga mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Baik, sekian presentasi terkait dengan tesis saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.